pagi anak-anak, apa kabar? Anak kelas 1. Bapak berharap kalian semua sehat-sehat ya. Demikian juga Bapak di sini sehat. Kiranya pelajaran jarak jauh yang saat ini kita lakukan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bab 1 tentang diriku ciptaan Tuhan. Ya, diriku ciptaan Tuhan yang paling mulia dari semua ciptaan ya. Saat pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran masih tetap di pelajaran bab 1 yaitu diriku ciptaan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar bagian diriku unik, temanku juga unik. Ya, diriku unik, temanku juga unik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mendengarkan pujian ini, bahkan kita boleh bernyanyi bersama-sama ya. Oke, kita dengar bersama-sama. Oke, pujian yang sangat indah untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita saat ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tunduk kepala sebagai kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, waktu yang Tuhan berikan untuk kami bisa belajar walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ada yang sudah bisa baca? Oh, sudah ada ya. Baik, Bapak bacakan ya. Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengannya. Sekali lagi ya. Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengannya. Perhatikan gambar ini. Ya, di sini ada anak yang rambutnya hitam. Ada yang beda warnanya. Ada yang matanya mungkin sipit ya. Ada rambutnya keriting, ada yang lurus, ada kulitnya sawo matang, ada yang agak hitam, ada yang dikatakan putih ya. Di sini kita lihat ada yang putih, ada yang hitam, tapi mereka saling berpegangan karena mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Karena dengan adanya perbedaan kita bisa saling melengkapi.
Nah, perhatikan di sini ada dokter-dokteran ini masih kecil. Mereka perempuan dan laki-laki, tapi mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kita adalah segambar dengan Tuhan. Ya, gambar kita sama seperti Tuhan. Ya, Tuhan bentuk kita seperti gambar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, coba di like dulu ya yang ada di bawahnya itu. Terus di subscribe supaya ketika Bapak mengirimkan video selanjutnya, kalian juga mendapatkan notifikasi pemberitahuan bahwa ada pembelajaran lagi di kelas 1 ya. Terus di share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman kalian yang belum ada guru agamanya, mereka juga bisa mendapatkan pelajaran ini ya, selanjutnya dan selanjutnya gitu ya. Dan Bapak juga tahu apakah anak-anak senang nggak dengan pelajaran ini ya. Silakan di-share. Terus jangan lupa ya, dibunyikan loncengnya, itu tanda bahwa ketika ada nanti Bapak kirim itu dia ada masuk ke handphone kalian ya. Baik. Dari gambar sebelumnya yang tadi ya, gambar tadi ada anak-anak tadi itu ada banyak perbedaan satu sama lain. Bapak jelasin lagi ya. Tadi warna kulit. Contohnya kulit Bapak ini ada sawo mateng. Ada murid Bapak juga warna kulitnya hitam. Ada juga yang putih ya. Ada yang wajahnya bulat gitu kan. Ada wajahnya agak kotak dikit ya. Ada rambutnya yang keriting, ada yang lurus, ada yang warnanya agak perak gitu. Mungkin diwarnain nggak tahu dah. Pokoknya mereka lahir sudah berbeda. Ya, kayak orang bule itu rambutnya beda dengan kita, warna hitam ya. Terus tinggi badan ada perbedaannya. Ada yang tingginya usianya contohnya 7 tahun, dia masih seperti anak masih TK tingginya. Ada yang 7 tahun sudah kayak anak kelas 6 ya. Jadi itu Tuhan buat itu perbedaan itu, tapi ada keunikannya tersendiri ya. Kita sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan dari semua perbedaan itu. Contohnya si A bisa main layang-layang jago ya, yang si B tidak bisa main layang-layang, tapi dia bisa main mainan yang lain, main bola contohnya ya. Yang satu tidak bisa main bola, yang satunya bisa jago main sepeda gitu ya. Itu perbedaannya. Ada kelemahan, ada kelebihan Tuhan kasih ya. Tidak semua seseorang itu bisa semua, nggak bisa. Ada yang satu lagi nggak bisa semuanya ya. Pasti ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, disitulah kita perlu membutuhkan orang lain. Contohnya nih, kita tidak bisa bawa sepeda. Teman kita bisa bawa sepeda. Kita minta diboncengin, contohnya mau ke sekolah. Oh, aku boncengin dong gitu kan. Kita diboncengin karena kita nggak bisa naik sepeda. Satu lagi, contohnya anak SMA lah kita contohkan. Yang satu sudah bisa bawa motor, yang satu lagi belum bisa tidak bisa bawa motor, yang satu dibonceng gitu ya. Itulah perbedaan kelebihan dan kekurangan itu atau kelemahannya ya. Dari semua itu, semua Tuhan ciptakan harus saling mengasihi ya, harus saling mengasihi. Tidak boleh, oh aku lebih hebat daripada kamu siapa? Tidak boleh seperti itu. Aku lebih jago daripada kamu, tidak bisa. Aku lebih pintar dari kamu, tidak bisa. Tuhan pasti kasih kelebihan seseorang itu, ya. Nah, kita lanjut lagi pelajarannya. Kita lihat lagi. Nah, ini ada kelebihan seseorang yang bisa jago dia main sepeda tuh. Kalau tidak salah ini sepeda gunung, dia bawa ranselnya, mungkin mau ke gunung dia ya. Siapa di sini yang bisa main sepeda? Ayo angkat tangan. Iya, ada ya. Nah, ada yang jago main layang-layang tuh. Sekarang lagi musim layang-layang ya, tapi hati-hati kalau main layang-layang ya. Jangan pergi ke jalan raya, awas kendaraan. Ya,
Ada seseorang dia nggak bisa main sepeda, dia jago main layang-layang tadi seperti yang mau bilang. Nah, di sini ada yang main karet. Ini biasanya perempuan, tapi ada juga anak laki-laki yang main karet ya. Dia jago kalau melompat, dia bisa tidak kena kakinya, ya. Terus ada juga nih yang jago menggambar, melukis ya. Dia nggak bisa main karet, tapi dia bisa main melukis. Dia kalau melukis pemandangan sangat bagus, sangat cantik gitu ya. Terus ada yang pintar bernyanyi ya. Ada yang satu anak, kalau aku bernyanyi Pak, suara saya kayaknya nggak bisa serak gitu ya. Tapi yang satu ini, Pak, kalau aku nyanyi rasanya orang bisa tenang gitu kan. Nah, itulah keunikan seseorang itu ya. Ada yang jago main bola. Ayo, siapa di sini yang bisa main bola? Kalau tadi kan ada yang bisa nyanyi, yang di sini ada yang main bola. Laki-laki biasanya itu yang jago main bola. Ya, kesenangannya main bola. Kalau di sekolah itu rasanya, kalau olahraga itu, kalau lihat bola pengen rasanya main bola ya. Nah, itulah keunikan dan kelebihan contoh. Contoh tadi ya, ada yang sepeda, layang-layang, karet, melukis, bernyanyi, main bola. Masih banyak yang lain kelebihan-kelebihan seseorang ya. Baik, kenapa Tuhan menciptakan manusia unik dan berbeda? Ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia unik dan berbeda? Ya, satu, karena Tuhan punya rencana khusus bagi setiap orang. Contohnya, ada anak lahir, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi bernyanyi sangat bagus suaranya. Ya, ada orang lahir tidak punya tangan, tapi punya kaki, tapi main gitar jago. Nah, itu Tuhan kasih khusus buat dia. Ada dia tidak punya tangan, punya kaki, tapi tidak bisa melihat, tapi dia bisa bernyanyi sangat hebat. Nah, itu keunikan juga, ya kan? Nah, setiap manusia punya berkat khusus yang Tuhan kasih. Ya, manusia dilahirkan pasti ada berkat khusus yang Tuhan kasih. Kalau dia ada kekurangan, pasti ada kelebihannya, ya. Nah, semua manusia berharga di mata Tuhan. Itu yang tadi Bapak bilang. Ada orang kekurangannya, ada kelebihannya, ya. Jadi manusia itu berharga di mata Tuhan. Kamu juga berharga di mata Tuhan. Makanya kita dilahirkan ke dunia ini. Tuhan punya rencana atas kita. Ya, anak-anak kelas 1, biarlah keunikan kita itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi orang di sekitar kita, teman sekolah kita, keluarga kita, tetangga kita, teman bermain. Tidak boleh curang. Kita harus jadi berkat dengan keahlian kita atau keunikan kita itu ya. Demikianlah pembelajaran pada saat ini. Kita akan lanjutkan nanti pelajaran berikutnya, yaitu kita akan masuk ke bab 2 ya. Tetap belajar semangat, bukunya dibaca, jangan tidak dibaca ya. Tetap dibaca supaya tambah pengetahuan kita. Pengetahuan kamu juga ya. Tetap berdoa, jadilah berkat di lingkungan kamu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.